Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aliwardi dari Prodi Gemtek kelas C. Nomor 1 itu bandingkan dan kontraskan mitologi Yunani dan mitologi Hindu. Apa saja tema-tema utama yang muncul dalam kedua mitologi tersebut, dan bagaimana hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat yang menghasilkannya. Mitologi Yunani dan Hindu itu sama-sama penuh dengan kisah dewa-dewa dan pahlawan yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Namun, keduanya mencerminkan nilai-nilai yang berbeda sesuai dengan budaya asalnya. Yang pertama itu ada dewa dan hierarki menurut mitologinya. Dalam mitologi Yunani, dewa-dewa itu sangat mirip dengan manusia dengan sifat-sifat seperti marah, cemburu, dan ambisius. Mereka saling berkonflik dan mencerminkan pandangan bahwa hidup itu penuh persaingan. Sedangkan mitologi Hindu punya sistem yang jauh lebih kompleks dengan 3 dewa utama, yaitu Brahma, Vishnu, dan Shiva, yang menjalankan siklus penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran. Dewa-dewa Hindu lebih harmonis dan diatur oleh prinsip dharma atau aturan moral. Itu ada takdir dan kehidupan setelah mati. Menurut mitologi Yunani, cahaya buat takdir sudah ditentukan dan sulit diubah. Setelah mati, manusia pergi ke dunia bawah yang diperintahkan oleh Dewa Hades. Sedangkan dalam Hindu, yaitu ada karma atau perbuatan menentukan takdir seseorang, yang mempengaruhi reinkarnasi hingga jiwa mencapai kebebasan. Jadi, ada lebih banyak peluang untuk berubah dan memperbaiki diri. Selanjutnya ada nilai budaya. Dalam mitos mitologi Yunani menekankan kehormatan, kekuatan, dan keberanian, sesuai dengan pandangan masyarakat Yunani yang menghargai kekuatan fisik dan kebanggaan pribadi. Sedangkan mitologi Hindu menekankan dharma atau tugas moral, karma, dan pengabdian kepada Tuhan, mencerminkan nilai-nilai India yang menghargai kehidupan spiritual dan pengendalian diri. Kesimpulannya, mitologi Yunani menggambarkan kehidupan sebagai persaingan dan tantangan menghadapi takdir. Sementara mitologi Hindu lebih berfokus pada keseimbangan kosmik dan spiritual. Meski berbeda, keduanya memberikan pelajaran moral sesuai dengan nilai-nilai budaya yang mendasarinya. Selanjutnya nomor 2 yaitu diskusikan bagaimana mitologi dari berbagai budaya masih mempengaruhi karya seni, sastra, atau film di era modern ini. Berikan contoh spesifik dan analisis tentang bagaimana elemen mitologi tersebut diadaptasi. Contohnya dalam film itu di mitologi Yunani ada Wonder Woman dan Percy Jackson, menampilkan keturunan dewa yang menghadapi konflik moral dan isu pemberdayaan diri yang menjadikan tokoh mitologi lebih dekat dengan masalah modern. Selanjutnya ada mitologi Hindu, yaitu Bahubali dan Sita, Warrior of Mithila, mengadaptasi kisah-kisah Hindu yang dengan perspektif baru, termasuk tema pemberdayaan perempuan. Adaptasi ini menjadikan mitologi lebih relatable sambil tetap menghormati esensi cerita asli. Yang ketiga itu ada teori hubungan antara mitologi dan psikologi manusia. Bagaimana mitos dapat berfungsi sebagai percerminan diri dari perjalanan psikologis individu atau kolektif. Berikan contoh mitos yang relevan dan analisis dalam mengenai simbolisme yang terkandung di dalam ini. Mitos dan psikologi itu saling terkait karena mitos mencerminkan perjalanan batin manusia, konflik, dan aspirasi yang saling dialami secara kolektif. Psikolog seperti Carl Jung dan Joseph Campbell menjelaskan bahwa mitos menggambarkan alam bawah sadar manusia melalui simbol-simbol universal yang disebut arketip. Berikut menurut teori Carl Jung itu mitos dan arketip itu menurut Carl Jung mitos adalah cerminan alam sadar kolektif yang berisi seperti pahlawan, ibu, atau bayangan. Mitos-mitos ini mewakili tahapan dalam perjalanan psikologis seperti panggilan petualangan, pertarungan melawan sisi gelap, transformasi pribadi, kemenangan atau kematangan diri. Ini menunjukkan bahwa mitos membantu kita memahami diri dan mendorong pertumbuhan batin. Kalau menurut Joseph Campbell, itu
itu menekankan pola The Hero's Journey, di mana perjalanan tokoh utama dalam mitos mencerminkan proses psikologis menuju kedewasaan dan pemahaman diri. Tokoh pahlawan yang berjuang dan berkembang menyimbolkan perjalanan kita sendiri untuk menemukan jati diri. Kesimpulannya, mitos menggambarkan dinamika batin kita, membantu kita memahami tantangan dan pencarian diri. Mereka adalah cerminan jiwa yang mengajarkan kita tentang perjalanan menuju kesadaran dan keseimbangan diri di tengah kehidupan yang kompleks. Dan nomor 4, banyak mitos yang menggambarkan peran gender dengan cara yang stereotip. Tulis sebuah esai yang mengkritis representasi gender dalam suatu mitos tertentu. Apa dampak dari representasi ini terhadap pandangan masyarakat tentang gender? Yang saya ambil itu ada mitos Pandora dalam mitologi Yunani menggambarkan perempuan sebagai pembawa malapetaka. Dia mengaitkan perempuan dengan kelemahan, keingintahuan tak terkendali, dan ketidakmampuan menghindari godaan. Pandora perempuan pertama yang diciptakan oleh dewa-dewa untuk menghukum manusia, membuka kotak berisi segala penderitaan dan malapetaka, membuatnya menjadi simbol ketidakpercayaan dan ketidakpastian terhadap perempuan. Mitos ini mengukuhkan stereotip negatif bahwa perempuan impulsif dan perlu dikendalikan, yang membatasi akses perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Perempuan dianggap kurang rasional, kurang dipercaya, dan harus tunduk pada otoritas laki-laki, yang melanggengkan ketidaksetaraan gender di berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya nomor 5, yaitu jelaskan fungsi sosial dari mitos dan masyarakat tradisional. Bagaimana mitos membantu dalam membentukkan identitas norma dan nilai sosial dalam komunitas tertentu. Mitos dalam masyarakat tradisional punya peran penting, jauh melampaui sekedar hiburan. Mitos membantu memperkuat identitas kelompok, menanamkan nilai dan norma sosial seperti memberikan penjelasan tentang dunia yang sulit dipahami. Berikut adalah fungsi utama mitos dalam kehidupan masyarakat tradisional. Pertama, ada pembentukan identitas kelompok. Kedua, ada penanaman norma sosial. Ketiga, ada penguatan nilai budaya. Keempat, ada penjelasan fenomena alam. Kelima, ada penguatan kohesi sosial. Keenam, ada dan yang terakhir ada pedoman hidup. Kesimpulannya, mitos memberikan masyarakat tradisional kerangka untuk memahami dunia, memperkuat identitas kelompok, dan menjaga kohesi sosial. Dengan begitu, mitos menjadi instrumen budaya yang penting, memungkinkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat bertahan dari generasi ke generasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.